Kita kemarin sudah mendengar Ya, rilis dari Bank Indonesia ya, dan juga The Fed di hari sebelumnya begitu. ya, Apakah menurut Anda ini sudah sesuai dengan ekspektasi? ya. Jadi kami melihat ya, setelah kami membaca, menganalisa pernyataan Chairman The Fed, Jerome Powell ya. Kan setelah FOMC meeting kan ada interview selama 50 menit ya. Itu kami melihat memang Chairman Powell ini sangat berhati-hati. Karena selama 50 menit interview itu, kami mendapati ada 10 kali Chairman Jerome Powell mengatakan bahwa mereka akan proceed carefully, move carefully. Dan itu diulang-ulang selama 10 kali dalam 50 menit itu. Jadi artinya memang mereka melihat bahwa mereka masih perlu data gitu lah. Idealnya adalah mereka bisa memiliki ideal 12 bulan data inflasi gitu kan. Tapi mereka hanya mempunyai 7 bulan inflasi ya, data inflasi. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya pada Desember 2002 lalu ya, core inflasi inti US itu berada di sekitar 4,6%. Ya, itu Desember 4,6. Kemudian pada bulan Juli sudah 4,2. Jadi sudah turun 40 bips ya. Nah, untuk seperti kita tahu sebagai pembuat kebijakan moneter, kadang-kadang setelah kebijakan moneter itu dibuat, itu masih ada efek laggingnya untuk policy itu efektif sekitar 6-12 bulan kemudian. Nah, makanya itu dari wawancara 50 menit setelah FOMC meeting, Chairman Jerome Powell itu sangat berhati-hati mengutarakan bahwa mereka akan proceed carefully. Jadi kalau kita lihat ya data-datanya misalnya ya, jadi data mengenai kenaikan upah itu juga sudah menurun ya. Kemudian dari consumer saving rate di US itu juga sudah menurun karena kalau dulu mereka dikasih uang pada COVID, nah tapi sekarang kan mereka harus menggunakan uang itu karena interest rate udah naik ya. Jadi consumer saving rate itu turun, mereka harus bekerja. Nah, dengan mereka harus bekerja, itu participation rate itu naik. Dengan participation rate naik, itu artinya unemployment sudah naik sedikit employment rate-nya. Jadi kalau sebelumnya 3,7%, sekarang 3,8%. Jadi saving rate turun, unemployment rate sudah mulai naik dikit. Dan core inflasi turun. Jadi semuanya tanda-tanda sudah turun. Nah, tapi Fed Chairman Jerome Powell masih memerlukan data supaya mereka kalau menaikkan suku bunga lagi, kalau itu ada dasar yang kuatnya gitu ya. Jadi mereka masih melihat karena mereka masih ada beberapa uncertainty yang mereka harus pastikan dulu. Jadi nanti setelah di bulan Oktober ini itu student loan, kalau dulunya para mahasiswa yang meminjam uang untuk kuliah itu diberhentikan, mereka bebas nggak membayar pajak, bayar bunga dulu sejak COVID. Tapi nanti setelah Oktober 2023 ini mereka harus membayar cicilan student loan-nya itu. Nah, jadi kalau mereka harus mulai membayar lagi student loan ini, tentu consumer spending di US akan turun lagi kan. Jadi yang menyebabkan perekonomian US dari awal tahun sampai sekarang masih solid itu karena consumer spending-nya kuat. Nah, tapi dengan nanti student loan harus mulai mencicil lagi, kami melihat consumer spending akan melemah, ada pelemahan sedikit, dan itu artinya efektivitas dari kenaikan The Fed mulai efektif kan. Kedua yang juga harus diperhatikan rental rate dari rental expense itu merupakan komponen yang cukup signifikan di inflasi inti US sekitar kalau nggak salah sekitar 8-10%. Nah, jadi kalau kita lihat trennya dari kenaikan rental apartemen di US itu sebenarnya sudah mulai flat ya, tapi belum terrefleksi di core intinya, inflasi intinya. Jadi memerlukan waktu lagi. Nah, kalau setelah kami baca-baca mengenai analisa dari Federal Reserve Bank of San Francisco, mereka melihat rental cost ini ke depannya itu akan menurun dalam 18 bulan kemudian. Nah, jadi makanya semuanya ini menyebabkan Chairman Powell itu sangat berhati-hati sampai berulang-ulang 10 kali menyatakan will move proceed carefully. Baik, Jadi, Anda melihat sebesar apa potensi dengan careful ini sampaikan Powell ini untuk The Fed ini menaikkan lagi di bulan November? Nah, jadi semuanya ini uncertainty ini mereka masih perlu data. Jadi saya pakai aja data konsensus ya. Memang masih ada potensi kenaikan 25 bips lagi di akhir November pada FOMC meeting. Tapi probability-nya hanya 30%. Jadi ada kenaikan, tapi probability-nya hanya 30%. Jadi dengan kata lain, bisa dibilang market sudah melihat ini sudah peak-nya. Karena itu nanti kalau sudah ada consumer student loan-nya sudah mulai efektif kembali, kemudian juga tadi shelter cost-nya sudah mulai turun,
itu akan terkoreksi dari inflasi inti yang akan sustainable declining trend ya. Baik, 25 basis point di akhir November. Artinya kalau Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga, ini mencetak sejarah suku bunga kita dan Amerika Serikat ini sama gitu. Potensi capital outflow kita sebesar apa? Kita sudah lihat capital outflow itu terjadi di hari ini. Jadi memang potensi capital outflow memang sudah terjadi. Seperti di saham itu kita lihat dalam 2 bulan terakhir ada sekitar 3 triliun. Kemudian di obligasi juga ada outflow sekitar 17 triliun. Tapi year to date di pasar saham itu masih inflow sekitar 9 triliun dan di pasar obligasi 82 triliun. Artinya outflow yang terjadi ini masih manageable. Dan sebagai investor kita juga perlu menelaah bahwa US itu sekarang baru-baru ini kredit ratingnya barusan di downgrade oleh Fitch, ya kan. Jadi mereka yang di downgrade. Sedangkan Indonesia pasar itu sudah mulai mengekspektasi ke depannya akan ada rating upgrade malah. Nah, jadi makanya itu menyebabkan walaupun sedikit spreadnya semakin mendekati, tapi kita melihat itu masih bisa di-manage dengan bijaksana oleh BI. Baik, tapi sebesar apa dan sekuat apa BI ini untuk bisa menahan capital outflow itu? Apakah Anda lihat ini akan cukup efektif? Kita tahu BI sudah melakukan upaya-upaya dan berdasarkan yang disampaikan Pak Peri kemarin akan terus dilakukan. Jadi sebenarnya BI sudah mempunyai beberapa alat macro prudential policy ya. Jadi seperti DHE, kemudian baru-barusan ini juga BI sudah mengeluarkan SRBI kan. Dan kemudian juga untuk pelaku pasar yang rasional ya, seharusnya mereka bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih bagus tahun ini, 5% tahun ini. US juga tahun ini 2,5%. Tapi kalau kita analisa seksama pernyataan Chairman Powell mengatakan tahun depan US GDP growth 1,5%. Kita 5% loh, kita tetap sekitar 5%. Jadi seharusnya capital outflow itu ujung-ujungnya kami rasa akan balik ke Indonesia karena Indonesia masih bertumbuh karena prospeknya masih bagus dibandingkan dengan negara-negara lainnya.